Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, salam sehat, Tuhan memberkati. Hari ini saya mau sharing bagaimana kita bisa menghilangkan kekhawatiran menurut Alkitab. Saudara, untuk kita menghilangkan kekhawatiran, kita harus tahu dulu apa yang menyebabkan seorang manusia itu khawatir. Yuk kita lihat ayatnya di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-31. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Firman Tuhan berkata penyebab manusia khawatir adalah makanan, minuman, pakaian. Perut lapar ketika dipikirin terus akan membuat orang menjadi khawatir. Mulut haus dipikirin terus akan membuat orang menjadi khawatir akan dehidrasi, kekurangan cairan, dan lain sebagainya. Pakaian kalau dipikirin terus akan membuat orang menjadi khawatir. Artinya saudara, segala hal yang berhubungan dengan dunia adalah penyebab orang menjadi khawatir. Coba saudara renungkan, betul apa tidak? Segala hal yang berhubungan dengan dunia akan menyebabkan orang menjadi khawatir. Tentang pekerjaan, ketika dipikirin terus akan membuat orang menjadi khawatir. Tentang kebutuhan hidup, kalau dipikirin terus akan membuat orang menjadi khawatir. Dan tentang segala hal yang berhubungan dengan dunia ini, kalau dipikirin terus akan membuat orang menjadi khawatir. Nah saudara dikasihi Tuhan, sekali lagi, orang yang terlalu memikirkan keinginan-keinginan dunia akan menyebabkan orang itu hidup di dalam kekhawatiran. Hal yang kedua yang membuat orang menjadi khawatir adalah ayat 32, Matius pasal yang ke-6. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Hal yang kedua yang menyebabkan orang khawatir adalah karena orang tersebut tidak mengenal Allah. Orang yang tidak mengenal Allah cenderung hidupnya dipenuhi dengan kekhawatiran. Karena apa? Dia tidak mengenal bahwa Allah adalah yang menyelamatkan hidup dia. Dia tidak mengenal bahwa Allah adalah Allah yang memeliharakan kehidupan dia. Dia tidak mengenal kemahakuasaan Allah. Dia tidak mengenal kehebatan Allah. Dia tidak mengenal kapasitas Allah dalam hidup kita. Dia tidak mengenal tanggung jawab Allah atas hidup kita. Nah, saudara dikasihi Tuhan, orang yang mengenal Allah cenderung hidupnya tidak dipenuhi dengan kekhawatiran. Karena apa? Dia mengenal Allahnya. Dia tahu bahwa Allahnya yang menyelamatkan hidup dia. Dia tahu kapasitas Allah yang sanggup memeliharakan kehidupan dia. Dia tahu bahwa Allahnya sanggup menyediakan segala apa yang dia perlukan, apa yang dia butuhkan. Sehingga orang yang mengenal Allah akan enjoy hidupnya. Dia akan menikmati hari-harinya dengan penuh ketenangan, dengan penuh damai sejahtera, dengan penuh sukacita. Sebab dia mengenal Allahnya. Sama seperti seorang anak atau anak kita atau kita semasa kecil. Kita nggak pernah khawatir akan apa yang kita makan. Kita nggak pernah khawatir akan apa yang akan kita minum. Kita nggak pernah khawatir, anak-anak nggak pernah khawatir akan apa yang akan mereka pakai. Sebab mereka tahu orang tua mereka pasti menyediakan itu semua. Sebab mereka yakin saat mereka lapar pasti mereka akan makan. Sebab anak-anak yakin waktu mereka haus pasti mereka akan mendapatkan minuman. Jadi inilah hal yang kedua yang membuat mereka atau orang-orang khawatir adalah karena mereka tidak mengenal Allah. Nah sekarang mari kita belajar dari Alkitab bagaimana supaya kita bisa menghilangkan kekhawatiran. Yang pertama, mari kita belajar untuk tidak mengutamakan kepentingan dunia setelah kita tahu bahwa kepentingan-kepentingan dunia ternyata membuat manusia menjadi khawatir. Caranya bagaimana? Matius 6 ayat 33 berkata, "Tetapi
Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Apa itu semuanya? Kepentingan-kepentingan dunia, kebutuhan-kebutuhan dunia, semuanya itu akan ditambahkan kepada kita ketika kita mau mencari terlebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Sebab Bapa di sorga tahu bahwa kita memerlukan semuanya itu. Saudara dikasihi Tuhan, kerajaan Allah dan kebenarannya kita cari lewat apa dan di mana kita mencari? Firman Tuhan berkata, kerajaan Allah itu bukan masalah makanan, bukan masalah minuman, bukan masalah pakaian. Kerajaan Allah itu bicara tentang damai sejahtera. Kerajaan Allah itu bicara tentang kebenaran. Kerajaan Allah itu bicara tentang sukacita oleh Roh Kudus. Kerajaan Allah bicara tentang roh. Kerajaan Allah bicara tentang damai sejahtera. Di manakah kita bisa menemukan damai sejahtera itu? Damai sejahtera kita bisa temukan di dalam hadirat Tuhan. Dan hadirat Tuhan kita bisa temukan lewat mesbah doa. Karena itu saudara-saudara, hari-hari ini saya terus berulang-ulang menghimbau kepada kita semua untuk mari kita bangun mesbah doa. Bangun hubungan yang erat dengan Tuhan lewat pujian, lewat penyembahan, lewat doa, lewat pembacaan firman Tuhan. Damai sejahtera itu akan menguasai hati dan pikiran kita. Saudara, damai sejahtera itu adalah lawan dari kekhawatiran. Mari kita katakan sama-sama, damai sejahtera itu adalah lawan dari kekhawatiran. Semakin banyak damai sejahtera, maka semakin sedikit kekhawatiran yang menguasai hati dan pikiran kita. Artinya semakin banyak kita memuji dan menyembah Tuhan, maka damai sejahtera itu akan semakin banyak menguasai hati dan pikiran kita. Semakin kita dipenuhi dengan damai sejahtera, maka kekhawatiran itu akan menghilang dari dalam hati dan pikiran kita. Artinya saudara, semakin hidup kita dipenuhi dengan pujian, semakin hidup kita dipenuhi dengan penyembahan, semakin hidup kita dipenuhi dengan doa, hidup kita dipenuhi dengan damai sejahtera. Ketika hati dan pikiran kita dikuasai oleh damai sejahtera, maka kekhawatiran tidak akan pernah bisa menguasai hati dan pikiran kita. Saudara dikasihi Tuhan, lewat pembacaan firman Tuhan kita akan menemukan kebenaran-kebenaran yang sejati. Sebagai contoh saudara, saya pernah mengalami di telepon dan suara penelepon itu berkata, "Pak, anak Bapak kecelakaan di sekolah dan sekarang ada di rumah sakit. Dia butuh pertolongan dengan segera. Segera Pak, transferkan uang untuk membeli obat-obatan dan alat-alat untuk menopang hidup anak Bapak." Seketika ketika saya mendengar berita itu, saya menjadi panik. Saya menjadi takut dan khawatir. Kekhawatiran menguasai hati dan pikiran saya. Saya bingung apa yang saya harus kerjakan. Sampai akhirnya saya bawa di dalam doa. Saya tanya kepada Tuhan, apakah yang terjadi dengan anak saya? Maka ketika saya menaikkan pujian, menaikkan penyembahan pada saat itu juga, maka damai sejahtera menguasai hati dan pikiran saya. Roh Kudus berkata di dalam hati saya, tenangkan hatimu, tenangkan hatimu. Kemudian dia berikan hikmat, telepon sekolah, telepon guru kelasnya, telepon wali kelasnya. Kemudian saya berusaha untuk menelepon sekolah, menelepon tata usaha, menelepon guru wali kelasnya. Dan ketika saya menerima dan mendengar tentang kebenaran bahwa anak saya dalam keadaan baik, tidak apa-apa, maka damai sejahtera pun ada di dalam hati dan pikiran saya. Saya menjadi tenang. Demikian juga dengan firman Tuhan. Ketika kita menerima dan mendapatkan dan memperoleh kebenaran dari firman Tuhan, maka damai sejahtera itu akan menguasai hati dan pikiran kita. Nah, hal yang kedua yang kita harus belajar adalah, mari kita belajar untuk tidak terlalu memikirkan hari esok. Matius 6 ayat 34 berkata, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Hari besok itu bukan untuk dipikirkan. Hari besok itu bukan untuk dikhawatirkan. Hari besok itu untuk direncanakan. Rencanakan hari besok. Setelah kita rencanakan hari besok,
Misalnya kita buat rundown untuk hari besok. Bangun pagi, kita saat teduh, kita bangun hubungan dengan Tuhan, kita memuji, kita menyembah Tuhan, kita berdoa, kita baca firman Tuhan. Kemudian kita pergi bekerja. Mungkin kita besok sudah ada janji untuk bertemu dengan klien, untuk bertemu dengan nasabah, untuk bertemu dengan rekan bisnis. Kita rencanakan itu semua. Kita tulis itu semua, kita catat itu semua. Kemudian sore harinya pulang ke rumah, makan bersama dengan keluarga. Kemudian kita bangun mesbah keluarga pada malam hari. Kemudian kita tidur malam. Nah saudara, apa yang sudah kita rencanakan itu bawa di dalam doa. Serahkan kepada Tuhan, minta perkenanan kepada Tuhan, minta Tuhan berkati supaya kita dimampukan untuk melalui hari esok. Saudara, jangan terlalu dipikirkan bagaimana bila besok saya nggak bisa bertemu dengan klien, bagaimana bila nasabah besok marah-marah dan lain sebagainya. Apa yang kita pikirkan dan terlalu dipikirkan akan membuat kita menjadi khawatir. Firman Tuhan berkata, jangan pikirkan hari besok, jangan khawatirkan hari besok. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Artinya apa saudara? Hari ini apa yang kita kerjakan? Kita kerjakan apa yang sudah kita rencanakan hari kemarin. Kita kerjakan. Seberat apapun masalah, seberat apapun persoalan hari ini, sebanyak apapun tantangan dan rintangan hari ini, mari kita hadapi, mari kita jalani bersama-sama dengan Tuhan. Ketika masalah ada, ketika persoalan ada, naikkan pujian dan penyembahan, berdoa kepada Tuhan, maka damai sejahtera yang menguasai hati dan pikiranmu akan memberikan kepadamu hikmat, dan hikmat itu akan memberikan kepadamu jalan keluar dari setiap masalah, dari setiap persoalan yang kau temui di pekerjaanmu, yang kau temui di usahamu, yang kau temui di bisnismu. Saudara dikasih Tuhan, semakin banyak masalah, semakin banyak persoalan, sebenarnya kita akan semakin menikmati penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita bila kita mengikut sertakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sekecil apapun, seremeh apapun masalah, bila kita menyertakan Tuhan, kita akan nikmati berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Wow saudara, oleh karena itu nikmati masalahmu, nikmati persoalanmu bersama-sama dengan Tuhan. Engkau tidak akan menjadi khawatir, malah sebaliknya damai sejahtera akan memimpin engkau kepada sukacita. Nah saudara dikasih Tuhan, sebagai kesimpulannya, tips Alkitab untuk menghilangkan kekhawatiran adalah yang pertama, temukan dulu penyebab kekhawatiran itu apa. Tadi penyebab kekhawatiran adalah kepentingan-kepentingan dunia. Setelah kita menemukan penyebab kekhawatiran itu, maka yang kedua mari kita belajar untuk tidak mengutamakan kepentingan-kepentingan dunia itu. Tetapi yang Bapa mau adalah carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Lewat apa? Bangun mesbah, lewat doa, pujian, penyembahan, pembacaan firman Tuhan, kita bisa menemukan kerajaan Allah. Kerajaan Allah hadir di dalam kehidupan kita ditandai dengan damai sejahtera. Dan damai sejahtera itu adalah lawan dari kekhawatiran. Semakin banyak damai sejahtera ada di dalam kehidupan kita, maka otomatis kekhawatiran itu akan semakin berkurang. Semakin kita dipenuhi dan dikuasai oleh damai sejahtera, maka kekhawatiran itu tidak akan pernah bisa menguasai kehidupan kita. Ada kekhawatiran menyerang, naikkan doa, naikkan pujian, naikkan penyembahan. Ada masalah mulai datang, naikkan doa, naikkan pujian, naikkan penyembahan. Maka Tuhan akan memberikan hikmat lewat hidup kita, dan hikmat itu akan memberikan kepada kita jalan keluar. Kemudian saudara, yang ketiga, jangan mikirin hari besok. Jangan khawatirkan hari besok. Hari besok bukan untuk dipikirkan, hari besok bukan untuk dikhawatirkan, hari besok untuk direncanakan. Rencanakan hari besok, serahkan kepada Tuhan, minta Tuhan berkenan, minta Tuhan memberkati. Amin. Tuhan Yesus memberkati.